Korelasi atau hubungan dalam kehidupan sosial tidak selamanya berdampak baik. Diperlukan suatu treatment tertentu agar hubungan itu tidak berdampak buruk. Sama halnya seperti analisis statistik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya hingga saya sampai pada titik ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sulyadi MSI PhD selaku pembimbing saya yang alhamdulillah sudah membimbing saya sampai sejauh ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Anneke Iswani Doktoranda MSI dan juga Ibu Dwi Agustin SSI MSI yang sudah bersedia untuk menjadi penguji dalam skripsi saya ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Neni Hermawati, NPM 190116010. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode Logistik Liu Type Estimator atau LLT pada data keputusan konsumen dalam memilih jasa pengiriman bunga kemapan selama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Di sini skripsi saya tersusun dari beberapa bab, di mana bab pertama adalah pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang, jadi latar belakang kenapa saya memilih metode ini. Kita tahu bahwa regresi itu ada dua macam, ada regresi linier dan juga regresi non-linier. Di mana dalam regresi non-linier ini salah satunya adalah regresi logistik. Nah, dalam regresi linier itu sebelum kita melakukan analisis regresi itu terdapat beberapa asumsi yang harus terpenuhi, di mana salah satunya adalah asumsi multikolinearitas. Nah, jika dalam data terdapat masalah multikolinearitas, nanti akan menyebabkan penduganya menjadi tidak stabil, bisa jadi terlalu besar atau terlalu kecil. Namun hal ini jika dalam analisis regresi logistik atau regresi nonlinier itu seringkali diabaikan. Nah, namun Holt dan Kernan di tahun 1970 beliau melakukan mengemukakan metode penduga parameter untuk regresi linier yang mengandung masalah multikolinearitas, dan metode itu dikenal dengan regresi Wright. Nah, kemudian Schepper dan kawan-kawan di tahun 1984 beliau mengembangkan metode regresi Wright tersebut pada regresi logistik. Dan ternyata di regresi logistik juga metode ini bisa membuktikan bahwa metode regresi Wright ini lebih baik daripada metode maksimum likelihood yang memang biasa kita pakai dalam kehidupan, dalam menduga parameter regresi logistik gitu. Nah, jadi pada prinsipnya regresi Wright ini yaitu penghitungannya hampir sama seperti dengan menggunakan maksimum likelihood, hanya saja ada penambahan konstanta K, jadi nanti akan ada penambahan konstanta K. Nah, jadi konstanta K ini dapat meminimumkan varians dari penduga parameternya. Namun ternyata setelah melalui berbagai penelitian dari konstanta K ini ada dampak lain, yaitu dampaknya itu dapat menyebabkan penduga menjadi bias. Nah, sehingga Liu di tahun 2003 beliau memperkenalkan metode baru yang dikenal dengan metode Liu estimator. Jadi metode Liu ini digunakan untuk menduga parameter pada regresi linier pada awalnya untuk data yang mengandung multikolinearitas. Nah, jadi dalam Liu ini, jadi prinsipnya ada lagi penambahan parameter D, di mana parameter D ini disebut dengan parameter koreksi K parameter koreksi K karena dapat meminimumkan
bias, dapat meminimumkan bias yang disebabkan oleh K itu. Nah, kemudian Ina dan Erdogan di tahun 2013, beliau mengembangkan metode Liu tersebut ke dalam analisis regresi logistik, sehingga dikenal dengan logistik Liu type estimator. Nah, dan Ina dan Erdogan juga berhasil membuktikan bahwa logistik Liu type estimator atau LLT ini ternyata lebih baik dari regresi reg dan MLE untuk data yang mengandung masalah multikoliniaritas. Nah, selain itu, Asar di tahun 2015, jadi beliau melakukan penelitian dengan beberapa metode baru untuk menduga K dan D yang merupakan komponen dalam LLT tersebut. Dan Asar di tahun 2015 itu mendapatkan kesimpulan bahwa dari 8 metode yang dia pakai itu ternyata bisa dikelompokkan ke dalam 2 kelompok. Jadi nanti akan ada penduga K yang akan terpengaruhi oleh besarnya korelasi dan juga jumlah data, namun akan ada kelompok K yang tidak akan terpengaruhi oleh besarnya korelasi dan juga jumlah data. Kemudian selanjutnya, di sini kenapa saya memilih data keputusan konsumen dalam memilih jasa pengiriman, dan di sini objeknya adalah kemapan handbuket yang menjadi objek penelitian saya dalam skripsi ini. Jadi kenapa saya milih keputusan konsumen selama PSBB? Jadi selama PSBB ini konsumen ya, jadi kemapan ini dalam melakukan produksinya itu tidak efektif seperti biasanya. Jadi produksi kemapan ini pada saat PSBB dialihkan ke daerah Ciwidey, di mana di sana hanya terdapat 2 pilihan jasa pengiriman, yaitu JNE dan JNT. Jadi hanya ada JNE dan JNT untuk daerah sekitar tempat produksi itu. Nah, kemudian karena hanya ada 2 pilihan, sehingga saya melihat bahwa hanya ada pilihan JNE dan JNT, sehingga bisa menghasilkan variabel dependent biner. Jadi sehingga bisa dilakukan analisis regresi logistik gitu ya. Selanjutnya untuk variabel independennya saya melakukan analisis secara langsung, jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan konsumen yang sering dia tanyakan kepada admin. Jadi ketika mereka akan menentukan JNE atau JNT, biasanya mereka bertanya berapa biaya ongkirnya, terus estimasi paling cepat berapa, terus paling lambatnya berapa hari gitu, paling cepatnya berapa hari, paling lambatnya berapa hari, seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengira bahwa dari variabel tersebut akan terdapat korelasi yang tinggi antar variabelnya, di mana harga atau biaya pengiriman itu ditentukan oleh jarak dari dari Ciwidey ke tempat konsumen itu, dan kemudian untuk estimasi hari paling cepat juga ditentukan oleh jarak, sedangkan untuk paling lambat biasanya ditentukan oleh paling cepat. Jadi hari paling lambat itu ditentukan oleh hari paling cepatnya itu. Kemudian yang terakhir alasannya karena data yang tersedia di selama PSBB ini bisa dikatakan cukup banyak, yaitu sekitar ada di setelah cleansing data itu ada di 373 data yang akan saya gunakan untuk analisis ini. Oke, selanjutnya identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas. Saya ingin mengetahui apakah metode logistik Liu type estimator dengan menggunakan beberapa metode baru dalam menentukan K dan D yang digunakan Asar di tahun 2015 itu dapat untuk menduga parameter regresi logistik itu juga berlaku untuk data keputusan konsumen kemapan dalam memilih jasa pengiriman atau tidak, kayak seperti itu. Nah, yang kemudian untuk selanjutnya kemudian tujuan masalahnya ya untuk mengetahui apakah metode LLT atau logistik Liu type estimator ini dengan menggunakan beberapa metode baru yang digunakan Asar di tahun 2015 juga untuk menduga parameter regresi logistik berlaku pada data konsumen kemapan selama PSBB dalam memilih jasa pengiriman atau tidak. Nanti saya ingin mengetahui hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bermanfaat dalam disiplin ilmu statistika sebagai pembelajaran menggunakan metode logistik Liu type estimator. Jadi ketika nanti kita menemukan data yang dimana data dependennya biner dan ternyata ada multikoliniaritas antara
antara variabel independennya itu bisa langsung menggunakan logistik Liu type estimator seperti itu. Nah, kemudian untuk sistematika penulisannya, jadi skripsi ini tersusun dari 5 bab, di mana bab pertama adalah pendahuluan, kemudian bab keduanya ada tinjauan pustaka, kemudian ada bahan dan metode untuk bab 3-nya, bab 4-nya ada hasil dan pembahasan, dan bab 5-nya ada simpulan dan saran. Nah, selanjutnya saya akan bahas untuk bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama adalah regresi logistik. Jadi regresi logistik itu kita tahu regresi logistik ini digunakan untuk data ketika variabel dependennya itu bukan data kuantitatif, jadi datanya kualitatif. Kalau misalkan 2 berarti kita bisa pakai regresi logistik biner gitu ya. Jadi di sini ada persamaan untuk regresi logistik, nanti kita pakai learn dari peluang sukses dibagi peluang gagal untuk persamaan 2.3, di mana peluang suksesnya jadi ekspektasi dari beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 untuk X2 dan seterusnya dibagi dengan 1 ditambah ekspektasi dari beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya, dimana untuk peluang gagalnya yaitu 1 per, jadi 1 ditambah ekspektasi untuk beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di sini ada maksimum likelihood estimator. Jadi maksimum likelihood estimator ini digunakan untuk menduga parameter regresi logistik ya. Jadi parameter regresi logistik. Kalau misalkan untuk data yang berdistribusi Bernoulli itu diperoleh persamaan seperti yang ada di dalam layar ya. Jadi kita nanti akan cari likelihoodnya, kemudian nanti kita akan bikin learn-nya, jadi log disebutnya log likelihood. Nah, selanjutnya nanti kita akan turunkan likelihoodnya dari turunan pertama dan turunan kedua, dan selanjutnya kita akan pakai iterasi Fisher scoring untuk mendapatkan penduga betanya atau untuk mendapatkan penduga parameter dari regresi logistiknya. Nah, selanjutnya itu ada multikolinearitas. Nah, multikolinearitas ini menurut Ghazali yaitu ada atau tidaknya kolinier jadi multikolinearitas ini adalah adanya hubungan atau kolinier antara variabel independen. Nah, untuk mendeteksinya kita bisa menggunakan PIF atau toleransi ya. Jadi nilai toleransinya kalau misalkan lebih besar dari 10 itu artinya ada masalah multikolinearitas seperti itu untuk PIF-nya. Dan untuk dampaknya sendiri jadi berdampak kepada penduga parameter dari regresi logistik itu sendiri. Nanti penduganya akan menjadi tidak stabil. Atau di sini menurut Asar adanya multikolinearitas dalam regresi logistik itu berpengaruh negatif terhadap varian dari maksimum likelihood. Jadi nanti variansinya akan semakin besar. Yang berikutnya adalah logistik Liu type estimator. Jadi logistik Liu type estimator atau LLT ini adalah salah satu metode untuk menduga parameter regresi logistik yang mengandung masalah multikolinearitas. Nah, di mana persamaannya bisa dilihat di sini ada persamaan di 2.15 yaitu ada beta LT1. Jadi di sini ada S ditambah KI inverse ya. Jadi ini ada inverse matrix, kemudian dikalikan dengan S min D dikali I, di sini adalah identitas dikali dengan beta MLE. Nah, di mana S-nya ini adalah perkalian dari X transpose dengan dikalikan W dikalikan dengan X, di mana W topi ini adalah matriks pembobot ya. Kemudian untuk K ke J ke LT K ke J-nya ini diperoleh di rumus persamaan 2.22 dan D-nya di persamaan 2.23. Nah, di mana jadi nilai K-nya ini karena terdapat K ke J, jadi ada banyak nilai K, sehingga nanti K akan kita duga dengan beberapa metode. Yang sudah saya bahas sebelumnya itu akan ada 8 metode. Nah, di mana 8 metode ini
Yang pertama ada rata-rata aritmetik, kemudian ada rata-rata geometrik, ada median, kemudian ada nilai maksimum dari fungsinya, nilai minimum dari fungsinya, ada rata-rata harmonik, kemudian ada K dengan menggunakan lambda atau di sini eigenvalue ya, eigenvalue minimum dan juga eigenvalue maksimum. Jadi ada 8 metode yang akan kita gunakan untuk menduga K. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai kemapan. Nah, kemapan ini apa? Jadi kemapan ini di dalam skripsi saya dijadikan sebagai objek ya. Jadi datanya ini merupakan data kemapan, di mana kemapan adalah usaha di bidang industri kreatif. Jadi kemapan ini berdiri pada tahun 2018. Jadi kemapan ini menjual berbagai produk mulai dari bunga kering, premaha, ringbox, bahan kerajinan, kemudian bahan dekorasi dan lain-lain. Nah, jadi kemapan ini menjual untuk barangnya dijual secara online dan juga secara offline. Dan selain itu juga kemapan ini meskipun baru berdiri, tapi sudah jadi kemapan ini mendapat juara 1 usaha kreatif tingkat provinsi, jadi mendapat pendanaan dari pemerintah. Dan selanjutnya kemapan ini untuk lokasinya ada di Baltos, lantai dasar D02, blok K03 dan blok K06, J03 dan J06. Oke. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang bahan dan metode. Nah, untuk bahannya sendiri, saya menggunakan data keputusan konsumen kemapan, di mana Y-nya adalah jenis jasa pengirimannya. Di sini ada 2, yaitu JNE yang saya beri kode 0 dan JNT saya beri kode 1. Kemudian untuk X1-nya itu ada biaya pengiriman, untuk X2-nya untuk X1-nya biaya pengiriman dalam satuan Rp1.000, untuk X2-nya estimasi di perjalanan paling cepat, untuk X3-nya estimasi di perjalanan paling lambat, di mana X2 dan X3 ini dalam satuan hari. Nantinya akan ada 370 data seperti yang terlihat dalam tabel 3.1. Nah, selanjutnya yaitu metode. Jadi metode di sini yang pertama pastinya saya akan melakukan analisis deskriptif dulu. Jadi akan mendeskripsikan datanya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menghitung penduga parameter untuk dengan metode maksimum likelihood. Kemudian saya akan memeriksa multikolinearitasnya, apakah ada masalah multikolinearitas atau tidak. Kalau misalkan memang ada masalah multikolinearitas, maka akan lanjutkan dengan metode LLT ini. Jika tidak, berarti cukup dengan menggunakan maksimum likelihood. Selanjutnya akan menghitung probabilitas untuk masing-masing konsumen. Nah, selanjutnya kita akan hitung matriks probabilitasnya atau menghitung matriks bobot ya. Jadi selanjutnya akan menghitung matriks bobot, kemudian akan menghitung matriks S-nya. Selanjutnya kita akan hitung eigenvalue dan eigenvektornya, kemudian menghitung alpha topinya. Kita akan hitung nilai D-nya dari persamaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian akan menghitung K ke J-nya, dan kita akan menduga parameter K-nya dengan 8 metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya akan dihitung beta topi LLT-nya atau penduga parameter untuk logistik Liu type estimatornya, dan selanjutnya kita akan menghitung nilai MSE, dan nanti kita akan bandingkan MSE terkecilnya yang mana, karena dengan MSE ini kita bisa melihat metode terbaik seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 4, yaitu ada hasil dan pembahasan. Di sini saya akan deskripsikan terlebih dahulu biaya pengiriman berdasarkan jenis pengiriman. Di sini bisa dilihat untuk pengiriman yang berkode 0 yaitu JNE, ada 219 konsumen yang memilih JNE dan ada 154 konsumen yang memilih JNT. Dari segi minimum ini minimumnya 8.000 ya, ini 8.000 rupiah untuk JNE, ada 12.000 untuk JNT. Kemudian untuk maksimumnya JNE lebih tinggi daripada JNT, tapi untuk lebih jelas untuk secara keseluruhan ternyata JNE ini lebih murah daripada JNT. Jadi dari segi biaya JNE lebih unggul ya, lebih murah. Karena selanjutnya yaitu estimasi di perjalanan paling cepat. Nah, di sini kalau misalkan dilihat dari minimum sama-sama bisa nyampe dalam, jadi tergantung jarak, mungkin dari satu daerah bisa nyampe dalam waktu 1 hari, tapi dari segi maksimumnya di sini untuk JNE itu maksimumnya ada yang sampai 5 hari di perjalanannya. Kemudian ada juga yang kalau untuk JNT-nya
3 hari ya di sini. Jadi kalau misalkan dilihat dari segi rata-ratanya itu untuk JNT itu ternyata lebih cepat ya, JNT-nya lebih cepat daripada JNE. Jadi JNT lebih unggul dari segi kecepatan. Nah, selanjutnya untuk estimasi di perjalanan paling lambat di sini bisa dilihat untuk minimum dari JNE 2 hari sedangkan JNT-nya 1, untuk maksimumnya JNE 7, JNT 6. Jadi kalau dari segi paling lambat, jadi tidak dari JNE tidak bisa nyampe dalam 2 hari yang sama sedangkan JNT bisa. Kalau secara keseluruhan kita lihat dari rata-rata, di sini bisa dilihat rata-ratanya ternyata JNE itu memiliki waktu lebih lama ya. Jadi punya estimasi di perjalanan paling lambatnya lebih lama daripada JNT seperti itu. Jadi dari ketiganya kita bisa lihat bahwa ada keunggulan dari masing-masing jasa pengiriman. Kalau JNE itu biayanya lebih murah tapi estimasi di perjalanannya tidak lebih cepat daripada JNT gitu ya. Kalau JNT di perjalanan lebih cepat tapi dari segi harganya tidak lebih murah daripada JNE seperti itu. Selanjutnya kita akan menghitung penduga parameter dengan maksimum likelihood diperoleh hasil seperti ini. Jadi nanti rumus yang saya gunakan adalah rumus yang ada di 2.10. Nah, kemudian selanjutnya kita akan cek multikolinearitas. Nah, kita di sini pakai PIF. Dari sini kita lihat bahwa PIF-nya di atas 10 semuanya, jadi 15, 14, dan 19, sehingga kita bisa simpulkan bahwa dari data ini terdapat masalah multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penduga parameter regresi dengan LLT ya. Di sini yang pertama kita hitung dulu probabilitasnya. Jadi probabilitas ini kita hitung dengan menggunakan beta topi MLE ya, yang sudah kita bisa hitung. Jadi misal nih 0,27 itu adalah peluang konsumen pertama memilih JNT. Ini adalah 0,0048, ini peluang orang kedua memilih JNT dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dianya memilih JNE, maka JNT peluang memilih JNT-nya lebih kecil. Selanjutnya kita akan hitung matriks pembobot. Jadi kita gunakan persamaan 2.6. Jadi matriks pembobot ini adalah matriks diagonal, di mana diagonalnya itu hasil perkalian dari peluang dia memilih JNE dengan peluang dia memilih JNT ya. Ini peluang JNT, ini dia peluang memilih JNE. Sehingga diperoleh matriks berorder 373 kali 373. Jadi sesuai dengan jumlah data yang saya miliki. Selanjutnya kita akan hitung matriks S. Jadi matriks S ini hasilnya dengan menggunakan persamaan 2.16, di mana matriks S ini dihitung dari hasil perkalian transpose X dikali W topi dikali X, di mana W topinya sudah kita hitung sebelumnya, yaitu merupakan matriks pembobot. Nah, selanjutnya untuk kita hitung eigenvalue, diperoleh nilai eigenvalue sebagai berikut. Kemudian untuk eigenvektornya diperoleh eigenvektor seperti yang ada dalam layar. Kemudian selanjutnya saya hitung alpha topinya. Jadi alpha topi ini diperoleh nilai seperti yang terlampir dalam layar, di mana alpha topi ini diperoleh dari hasil perkalian antara eigenvektor transpose ya. Jadi eigenvektor ditranspose dikali dengan penduga parameter dengan metode maksimum likelihood. Kemudian selanjutnya saya hitung nilai D. Di sini karena D-nya itu ada 4 titik, jadi D-nya itu merupakan lebih kecil dari 16.645 dan seterusnya. Nah, untuk lebih mudah karena sebetulnya kita hanya membutuhkan 1 D. Jadi kita akan ambil D lebih kecil dari nilai terkecil, yaitu 0,016. Di sini D ketiga. Jadi saya tetapkan karena lebih kecil, jadi saya turunkan 1 angka di sini 0,0166. Jadi saya tetapkan nilai D-nya sebesar ini. Kemudian selanjutnya saya hitung nilai K ke J-nya. Jadi diperoleh nilai K ke J seperti terlampir dalam layar, di mana persamaannya menggunakan rumus pada persamaan 2.22. Selanjutnya saya menduga parameter K. Jadi parameter K di sini kita duga dengan 8 metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini untuk penduga K dengan menggunakan rata-rata aritmatika diperoleh
seperti nilai sekian, kemudian untuk geometriknya sekian, dan seterusnya sampai dengan menggunakan penduga K dengan menggunakan lambda minimum dan lambda maksimum. Jadi diperoleh nilai seperti terlampir dalam tabel. Nah, selanjutnya kemudian saya hitung nilai beta atau pi. Jadi beta atau pi LLT. Jadi ini penduga parameter dengan metode logistik Liotype estimator menggunakan rumus pada persamaan 2.15 diperoleh beta 0, beta 1 dan beta 2 dan beta 3 untuk masing-masing K yang kita gunakan. Di sini juga saya tambahkan lagi yang sudah saya peroleh sebelumnya biar terlihat lebih jelas. Selanjutnya kita akan menghitung maksimum MSE untuk masing-masing K dengan menggunakan rumus pada persamaan 2.20 diperoleh MSE-nya sebagai berikut. Ini adalah nilai MSE untuk masing-masing K dari mulai aritmetika, geometrik, median, maksimum, minimum, rata-rata, harmonik, kemudian lagi ada lambda minimum, lambda maksimum, dan di sini saya juga tambahkan maksimum likelihood-nya. Namun kita bisa bandingkan di antara semuanya, itu nilai yang paling kecilnya adalah dengan menggunakan penduga K dengan rata-rata harmonik, di mana K-nya adalah 2,0708. Jadi ini MSE terkecil, sehingga kita bisa pilih untuk menduga K-nya bisa kita menggunakan rata-rata harmonik. Nah, kalau kita kembali lagi ke tabel yang diperoleh sebelumnya, jadi penduga parameter untuk beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 untuk metode logistik Liotype estimatornya adalah seperti ini. Sehingga model yang kita peroleh pada akhirnya adalah seperti ini. Jadi ini peluang ketika ketika konsumen memilih JNT ya. Jadi peluang konsumen memilih JNT rumusnya adalah seperti ini, seperti tercantum dalam layar. Selanjutnya yaitu di bab 5 saya akan simpulkan dan memberikan sedikit saran. Jadi kesimpulannya dengan menggunakan beberapa metode K dan D yang sudah kita tentukan, ternyata diperoleh untuk mendapatkan untuk menduga parameter dengan menggunakan metode logistik Liotype estimator ini akan diperoleh penduga terbaik ketika ketika K-nya itu diduga dengan rata-rata harmonik, di mana rata-rata harmonik ini memiliki nilai MSE lebih kecil, bahkan lebih kecil daripada maksimum likelihood, di mana hal ini bisa membuktikan bahwa metode LLT ini lebih baik daripada maksimum likelihood untuk data yang mengandung masalah multikolinearitas, di mana MSE terkecilnya yaitu sebesar 2,0708 dan diperoleh model regresinya seperti tercantum pada layar, yaitu peluang untuk Y sama dengan 1 atau peluang konsumen memilih JNT adalah persamaannya seperti ini. Sehingga saya bisa sarankan ketika kita akan melakukan analisis untuk data biner atau data kualitatif dan akan dianalisis dengan regresi, namun ternyata terdapat masalah multikolinearitas atau ada kolinier antara variabel independennya, maka gunakanlah metode logistik Liotype estimator karena ini akan lebih efektif, karena ini akan mendapatkan penduga yang lebih baik daripada penduga yang biasa kita gunakan, yaitu maksimum likelihood. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak salah-salah dalam pemilihan kata dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.